Swastiastu. Selamat pagi, saya sampaikan kepada para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Luh Widastri. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif bersama anak-anak kelas 5 di SD Negeri 2 Pemaron. Mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, materi Pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak Ibu penguji, semoga video uji kinerja saya ini dapat dinikmati dan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sebagai mahasiswa PPG Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama video uji kinerja saya bersama anak-anak kelas 5 di SD Negeri 2 Pemaron. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Berdiri. Beri hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Ngaturang pemanjali umat. Om Swastiastu. Ya anak-anak, silahkan duduk kembali. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan kita mengawali dengan berdoa dulu. Ya, untuk hari ini siapa yang mendapat giliran memimpin doa? Oh ya, silakan Kalista ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Berdoa mulai. Om Awi Genam Astu Namo Sidam Om Sidirastu Tad Astu Ye Nama Swaha. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Bagus sekali ya, semua hadir. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian pada hari ini sudah hadir di pelajaran apa? Agama. Iya, pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita semua, ada baiknya dulu kita menyanyikan lagu nasional sorak-sorak bergembira. Ya, silakan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Itu tandanya Ibu ingin anak-anak semangat dalam pembelajaran hari ini. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Yes. Oke anak-anak, coba diperhatikan semuanya ya. Apa yang Ibu bawa? Ogoh-ogoh, benar sekali ya. Nah, di sini siapa yang senang membuat ogoh-ogoh? Terutama ini yang laki-laki ya, yang cowok-cowok ini pasti senang membuat ogoh-ogoh. Sebelum mengarah ogoh-ogoh, biasanya ada suatu kegiatan yang disebut dengan apa, anak-anak? Iya, bagus sekali, mecaru. Nah, mecaru itu apakah termasuk pelaksanaan apa namanya? Butayadnya. Bagus anak-anak ya. Nah, maka dari itu tadi anak-anak sudah menyebutkan butayadnya, Bu. Nah, butayadnya itu dan yang lainnya bagian-bagian dari pancayatnya itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya.
Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan apa sih tujuannya ya kita belajar bagian-bagian pancayatnya. Itu pasti ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan yang pertama, materi pancayatnya. Yang pertama itu, melalui mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menilai pelaksanaan bagian-bagian pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, yang keempat itu adalah melalui presentasi kelompok. Peserta didik mampu mempresentasikan laporan hasil diskusi contoh pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas. Ibu akan berikan anak-anak permasalahan. Nah, ini gambar yang pertama. Apa yang anak-anak lihat? Coba. Keadaan di mana ini? Keadaan di pasar. Pasar tempat apa? Jual beli. Kira-kira apa yang terjadi di pasar ini? Siapa bisa? Coba dibacakan dulu. Ya, silakan. Kalista. Jelang gabungan harga sarana upacara melonjak. Kelapa daksina tembus hingga Rp15.000. Iya, anak-anak kelapa daksina itu digunakan dalam membuat dalam membuat banten. Kira-kira bagaimana ya pemecahan masalahnya kalau sampai harga daksina itu melonjak 15.000 anak-anak per butirnya? Nah, nanti simpan dulu solusi kalian, simpan dulu pemecahan masalah kalian, nanti kita akan bahas bersama-sama dalam diskusi kelompok. Oke? Ya, silakan kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua, silakan Ibu minta untuk Dayu, apa bacaannya nak? Dibaca. Tatua dan susila upacara yatnya kehilangan makna. Ya, tanpa tatua dan susila, upacara yatnya kehilangan makna. Nah, untuk mencari pemecahan masalah, pada ketiga gambar yang ada di depan ini, silakan anak-anak ya, tonton video yang akan Ibu berikan kepada anak-anak. Jika ada hal-hal yang penting, silahkan anak-anak boleh mencatat ya untuk memecahkan masalah kita pada hari ini. 1. Dewayatnya. 2. Butayatnya. 3. Fitrayatnya. 4. Manusayatnya. Dan 5. Resiyatnya. Sungai, laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Fitrayatnya. Fitrayatnya merupakan persembahan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang kita tujukan kepada para fitrah atau leluhur dan juga orang tua. Tadi sudah diperhatikan videonya? Sudah. Kira-kira anak-anak sudah ada pengetahuan enggak? Sudah ada pengetahuan tambahan enggak tentang bagian-bagian pancayatnya? Sudah, oke. Dewayatnya itu contohnya apa? Siapa yang bisa? Ya, Kalista apa, geng? Trisandia tiap hari. Trisandia, ya, bagus ya. Kira-kira contoh yang kedua, selain Trisandia, apa lagi? Apa? Ya, Vino? Piodalan. Piodalan, ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan anak-anak diskusi kelompok, ya. Jadi ada bahan ajar. Kemudian ada LKPD. LKPD ini dan bahan ajar, Ibu akan berikan satu kelompok, satu LKPD, satu bahan ajar. Bisa dibaca-baca dulu ya. LKPD-nya petunjuknya ada di dalamnya. Selanjutnya, setelah anak-anak menulis nama kelompok, silakan dibaca dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajarannya dibaca dulu, kemudian silahkan anak-anak sudah boleh mengerjakan LKPD. Tadi kan ada lembaran yang lagi satu yang mana nak? Lembaran yang ada gambarnya tadi. Ini ya. Nah, ini diperhatikan dulu bersama-sama ya. Kenapa? Ada kesulitan? Pino sama Anom? Nggak ada? Ya, silakan bahan ajarnya ini dibaca ya. Jadi untuk yang ini membuat laporan diskusi kelompok ya tentang dampak pelaksanaan pancayatnya ya. Apa dampak-dampaknya? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Jadi silahkan tulis di sini ya. Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, sudah jelas ya. Coba. Nah, ini untuk yang kedua, yang ini sudah jelas. Ya, disuruh merinci ya.
Jadi rinci dia dewayatnya apa contohnya, manusiatnya apa contohnya dituangkan di sini ya. Jadi satu bagian itu ada 3 ya. Nanti ditulis 3 contoh. Ya, bagaimana jika tidak dilaksanakan gitu ya. Nah, gimana gininya dampaknya? Iya, di sini kan seharusnya nama kegiatan apa ya. Kalau di sini kan gambarnya coba Ibu lihat. Nah, ini kan tulis dulu di sini tulis ya. Ini termasuk kegiatan apa namanya ini? Ya, ngaben itu termasuk ke dalam bagian pancayatnya apa? Pitrayatnya ya, tulis di sini. Ya, pitrayatnya. Kemudian hasil yang kalian amati tadi kan tentang upacara? Ya, tulis di sini ngaben. Iya. Kemudian nanti apa sih dampaknya kalau kita nggak melaksanakan upacara ngaben? Tulisnya di sini ya. Ya, ada apa-apa, dihapus saja ya. Ini dampak apanya ini? Ini dampak apa nih? Dampak positif ya. Ini dampak positif, dampak negatif. Kemudian ini kesimpulannya ya. Ibu akan bertanya sekali lagi ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut dengan kegiatan presentasi ya. Ya, sekarang silahkan dari kelompok 1 perwakilannya ke depan ya. Ya, silahkan Kalista. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang nomor pertama, nama kegiatan yatnya tersebut adalah pitrayatnya dan hasil yang diamatinya adalah ngaben. Lalu bagaimana jika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, maka hutang kepada leluhur belum terbayar. Lalu untuk kegiatan yatnya kedua adalah dewayatnya. Hasil yang diamati adalah umat Hindu sedang melakukan persembahyangan. Lalu bagaimana jika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan? Diri kita tidak dekat dengan Tuhan. Untuk kegiatan yatnya yang ketiga adalah manusia yatnya. Hasil yang diamati adalah metata. Bagaimana jika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, unsur-unsur saat itu masih melekat di dalam diri manusia. Iya, tepuk tangan dulu untuk penampilan dari kelompok 1. Iya, bagus sekali ya penampilannya. Nah, kira-kira dari presentasi kelompok 1 itu ada nggak yang mau menanggapi? Iya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Penampilan dari kelompok 1 sudah jelas dan bagus. Iya, terima kasih Kalista, silakan duduk. Ya, tepuk tangan sekali lagi anak-anak ya. Ya. Kita lanjutkan dengan kelompok 3. Siapa yang mau ke depan? Dayu, ya. Silakan Dayu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Laporan diskusi kelompok tentang dampak pelaksanaan pancayatnya. Yang pertama, berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan, uraikanlah dampak positif dari pelaksanaan pancayatnya. Jawabannya, membentuk rasa terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan, uraikanlah dampak negatif dari pelaksanaan pancayatnya. Jawabannya, banyaknya sampah jika umat Hindu tidak sadar akan kebersihan lingkungannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan. Baik anak-anak ya, dari penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4, itu Ibu lihat penampilannya sudah sangat bagus ya, sudah ada rasa percaya diri ya. Jadi Ibu ya akan berikan anak-anak tepuk apa? Iya, tepuk hebat. Mari kita tepuk hebat dulu ya. Ayo, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Jadi dari penampilan kalian tadi, dari kelompok 1 sampai kelompok 4, itu bisa kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi kesimpulan yang pertama itu apa? Coba dari kelompok 1, kesimpulan yang pertama apa, Nak? Mampu menilai pelaksanaan bagian-bagian pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Iya, terima kasih. Untuk kesimpulan yang kedua, silakan dari kelompok 2. Coba Arka.
Mampu merinci contoh-contoh pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Iya, mampu merinci ya. Jadi anak-anak sudah mampu merinci contoh-contoh pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, tadi apa saja contoh-contoh pelaksanaannya? Kalau Dewi Yadnya apa? Trisandil. Kemudian kalau Buto Yadnya? Mecaru. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah. Ibu tanya sekali lagi untuk meyakinkan. Sudah jelas? Sudah. Ya, terima kasih anak-anak. Ya. Soal evaluasi untuk anak-anak. Ya, soal evaluasi ini tujuannya untuk mengukur kemampuan anak-anak ya, sejauh mana anak-anak sudah paham. Ya, dengan ini ya, dengan materi dari bagian-bagian pancayatnya ya. Oh, belum ya. Baik anak-anak, sudah semua dapat soal evaluasi? Sudah. Ya, di sana ada 5 soal. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik. Jangan asal menjawab. Silakan dibaca dulu soalnya baik-baik. Ya, dipahami. Diisi nomor absennya ya, diisi nama, kemudian nomor absen ya. Gambar mana aja? Ada kata kuncinya di sini. Nah, setiap hari ya. Jadi yang mana yang bisa dikerjakan setiap hari? Silakan dipilih ya. Silakan bisa dikumpulkan ya. Ibu minta tolong kepada masing-masing ketua kelompoknya untuk mengumpulkan soal evaluasinya dan dibawa ke depan ya. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi, sekarang Ibu lanjutkan dengan ya, merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Iya, bagian-bagian dari pancayatnya. Ya, ini adalah refleksinya. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu apa? Iya, bagus sekali ya, mengetahui bagian-bagian pancayatnya. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan hari ini adalah bagaimana perasaannya? Iya, anak-anak senang? Iya. Kemudian setelah saya melakukan pembelajaran hari ini, target saya selanjutnya bagaimana? Apa yang akan anak-anak lakukan? Iya, bagus sekali. Menerapkannya di mana kita terapkan? Di kehidupan sehari-hari, entah di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan, ya, Ibu ada lagu, ya. Lagu apa? Iya, lagu daerah. Daerah mana? Bali. Daerah Bali, yaitu lagu Putri Cening Ayu ya, berkaitan dengan apa? Kegiatan kalian di rumah ya. Silakan ya. Anak-anak ya, gimana perasaan kalian? Senang belajar hari ini dengan Bu Wida? Iya, terima kasih anak-anak ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, karena tadi kan sudah diawali dengan berdoa ya. Tadi sudah diawali dengan berdoa, sekarang kita tutup juga dengan berdoa ya. Silakan Ibu minta ke Kalista ya ke depan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ya, silakan dulu. Anak-anak tetap berdiri, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, berdoa sudah. Sekarang Ibu minta ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan ketua kelas. Beri hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Ngaturang parama santi. Om Santi, 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 Om. Ya, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak ya.